Beberapa hari yang lalu sedang viral jembatan yang difungsikan atau kolong jembatan difungsikan jadi tempat ibadah atau jadi gereja. Wow, gila banget. Kolong tol lebih tepatnya ya, kolong tol dijadikan tempat ibadah. Wow, sungguh luar biasa. Guys, gua nggak bisa tidur ya, sekarang jam 2 pagi, gua pengen cerita, nggak ada yang bisa gua ajak cerita. Jadi Anda-Anda yang nonton video ini yang, bisa gua ajak cerita ya. Saya hidupkan kamera dan, cerita di depan kamera seperti ini ya. Jadi yang jadi pertanyaan itu kenapa bisa seperti itu, guys? Kenapa justru negara kita itu seperti menjajah gitu? Kenapa ya zaman dulu kita berusaha mengusir penjajah, tapi kita menciptakan penjajah-penjajah baru gitu. Ya nggak sih? Sadar nggak sih sebenarnya kita itu sebenarnya jolim ya terhadap minoritas gitu, menjajah minoritas. Kenapa mereka ibadah di kolong jembatan? Kenapa mereka ya menjadikan bawah tol ini jadi gereja? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mempersulit izin, nggak ada alasan lain, nggak ada. Apakah nanti akan dipersekusi? Apakah nanti akan dibubarkan lagi gitu kalau ibadah di bawah tol? Bayangkan, sudah ibadah di bawah tol, kalau dipersekusi itu, aduh, sudah nggak tahu lagi itu di mana otaknya. Ya, sudah melebihi binatang ya kalau ada orang yang mempersekusi orang ibadah di bawah tol. Sungguh tidak masuk akal. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana letak daripada tol yang saya maksud? Di mana lokasinya? Apakah itu di Konoha? Kemudian ya, kenapa justru di bawah tol? Apakah kita itu sebenarnya menjajah bangsa kita sendiri? Menarik untuk kita bahas. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya itu nggak percaya agama. Karena apa? Karena sesuatu hal yang seperti ini ya, menjolimi minoritas, kemudian mempersulit pembangunan rumah ibadah, ngebully gitu. Saya sebenarnya korban bully ya. Sama seperti yang dialami oleh Edis TV. Edis TV sebenarnya kan karena dibully ya, karena dipersekusi ya, maka pergi ke luar negeri. Sama seperti itu kisahnya. Tapi bedanya Edis TV itu dia lebih berpihak ya pada agama tertentu. Kalau saya nggak berpihak pada agama tertentu, enggak. Ya mau murtad kayak mau mualaf kayak nggak ada urusan sama saya. Saya urusannya itu kemanusiaan, urusannya itu antropologi, urusannya itu fakta-fakta sejarah, urusannya itu kejujuran. Saya nggak ada urusan dengan agama. Mau tiap hari murtad kayak bodo amat, nggak jadi masalah. Mau tiap hari mualaf kayak nggak jadi masalah. Mau seluruhnya juga mualaf nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah sama saya. Yang jadi permasalahan itu kalau yang kita itu tidak waras dalam beragama, itu yang jadi permasalahan. Itu yang perlu saya luruskan. Saya tidak percaya agama itu karena saya dibully. Berkali-kali saya dibully. Tidak hanya cuma setahun, 2 tahun, bertahun-tahun sampai 7 tahun dibully. Karena saya sering dibully, maka saya penasaran gitu. Kenapa sih ada orang yang beragama membully gitu? Enggak hanya satu orang gitu, tapi mereka membully menggunakan atas dasar agama. Bahkan guru-guru ya, guru-guru agama sekalipun membuli murid-muridnya kalau tidak sepaham dengannya, kalau tidak seagama dengannya, kalau tidak seiman dengannya. Dan karena rasa penasaran saya meneliti ya, memperhatikan, kenapa sih justru orang yang beragama itu membuli agama lain? Apa sih alasannya? Setelah saya meneliti, memahami, riset, belajar antropologi, belajar ilmu-ilmu lainnya ya, dan saya tidak tendensius. Saya menyimpulkan bahwa ya, secara antropologi, agama itu ciptaan manusia, buatan manusia. Ya, saya tidak mengajak yang nonton video ini untuk percaya apa yang saya katakan, nggak usah percaya. Cukup dengarkan apa yang saya katakan, masuk akal atau tidak. Kalau nggak masuk akal, nggak jadi masalah. Kalau Anda tidak setuju, kita diskusi di kolom komentar ya. Nanti tulis di kolom komentar ya kalau Anda nggak setuju. Agama itu ciptaan manusia.
Kalau Tuhan itu ada, apakah Dia menciptakan 3.000 agama di dunia ini? Pada faktanya 3.000 agama di dunia ini. Masa Dia pilih kasih hanya satu agama? Tuhan menciptakan 3.000 agama, terus Dia mengatakan, "Oh, hanya ini yang bagus, hanya satu yang bagus." Ngapain? Kurang kerjaan banget ya kan? Jadi secara tidak langsung ya, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan menciptakan agama itu, kita menghina Tuhan itu sendiri. Kenapa kita menghina Tuhan itu sendiri? Kalau Tuhan menciptakan agama, ada 3.000 agama di dunia ini, ya, terus Dia pilih kasih atau berpihak pada satu agama, itu artinya Dia bukan Tuhan yang maha adil lagi. Itu artinya menghina Tuhan itu sendiri. Iya nggak sih? Sadar nggak sih kita sebenarnya? Kita tiap hari menghina Tuhan itu sendiri. Kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama lain sesat, agama masuk surga, masuk neraka dan sebagainya. Aduh, sampai kapan? Sampai kiamat. Ya, saya mempelajari bahwa agama itu ciptaan manusia. Bayangkan segitu powerfulnya bulian seseorang itu merubah seseorang. Ya, saya tidak percaya agama. Kemudian saya lebih lepas dari dogma-dogma gitu. Saya nggak ada rasa benci terhadap agama lain, nggak ada. Ngapain saya benci terhadap agama lain? Saya justru benci kalau mereka beragama itu tidak berperi kemanusiaan. Itu yang saya benci. Ya, bubarin paksa. Ngapain sih bubarin paksa? Kalau kita kokoh dengan iman kita, kalau kita menganggap bahwa agama kita itu adalah agama kebenaran, ngapain harus takut ke agama lain? Ngapain harus mempersulit izin rumah ibadah orang lain? Iya kan? Logis nggak sih sebenarnya kita dalam beragama? Ya, kemudian agama itu tidak ada yang logis ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada satupun agama yang logika. Nggak ada. Agama yang logika itu ya menurut pribadi masing-masing. Karena agama itu ranah subjektif, bukan ranah objektif. Ranah subjektif dan ranah objektif kan dua hal yang berbeda. Subjektif itu artinya, ya suka-suka gue. Subjektif itu kan nggak ada standarnya. Kalau objektif ada standarnya. Objektif itu kan penelitian ilmiah. Misalnya nih, bumi itu bulat, itu kan penelitian ilmiah. Sementara ya agama mengatakan bahwa bumi itu datar. Itu kan subjektif. Artinya gini, kalau kita mengatakan bahwa dalam kitab suci kalian itu salah, ternyata bumi itu sebenarnya bulat bukan datar. Maka mereka akan mengatakan, suka-suka gue. Kan kalau gue percaya bumi datar itu masalah buat lo. Jadi agama itu nggak ada yang objektif. Semuanya subjektif. Keimanan seseorang juga nggak bisa diukur. Apakah keimanan seseorang itu bisa diukur? Kesalehan seseorang itu bisa diukur? Nggak bisa. Bisa. Jadi justru ya saya melihatnya, orang yang berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang aneh menurut saya pribadi. Aneh, bin ajaib. Tapi kalau saya melihat ya di Konoha itu kalau tidak membenci agama lain gitu, tidak ngata-ngatain agama lain, maka oh ini pemuka agamanya tidak beriman. Jadi justru saya melihatnya di Konoha, orang yang membenci agama lain itu adalah orang yang beriman. Semakin membenci, semakin beriman. Aneh kan? Keblinger kan? Otaknya kebalik-balik kan? Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti saya pasti kata-katain, oh kamu agnostik, kamu ateis. Enggak. Jangan mengklaim seseorang itu ateis, agnostik. Karena di Konoha itu ya, orang berpikir bahwa ateis itu jahat, agnostik itu jahat. Enggak. Kejahatan itu adalah ketika kita melakukan yang namanya kejahatan, bukan mempercayai sesuatu hal yang berbau ideologi misalnya gitu. Prinsip misalnya. Kalau misalnya ada orang punya prinsip misalnya bahwa dia mengatakan bahwa agama itu buatan manusia, tapi dia berperi kemanusiaan, tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain misalnya, kemudian nggak pernah menjahati orang lain, nggak pernah mempersulit rumah izin ibadah orang lain misalnya, ya nggak jadi masalah, ya kan? Ya nggak sih? Justru saya melihatnya orang yang semakin mendalami agama itu semakin keblinger otaknya, semakin nggak waras, semakin tidak waras saya melihat. Sama seperti yang terjadi di Bekasi ya, lokasinya itu di Bekasi, di bawah kolong tol mereka ibadah. Bayangkan segitu jolimnya kita terhadap minoritas.
Oh, luar biasa, di bawah kolong jembatan. Kita sama-sama atau bareng-bareng mengusir penjajah, baik Kristen, yang Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, mengusir penjajah. Tapi kita yang jadi penjajah bangsa kita sendiri ya. Ada banyak kok pahlawan-pahlawan dari agama Kristen, Pattimura, Sisingamangaraja, ada banyak kok pahlawan-pahlawan. Jadi jangan berpikir bahwa pahlawan itu cuman agama Muslim, enggak. Kebetulan aja Muslim mayoritas di Indonesia. Kalau di Indonesia itu mayoritas agama Kristen, ya pasti pahlawannya banyak Kristen dong. Sama seperti di Korea Utara misalnya. Kebetulan di sana oh, ateis kan. Nah, yang jadi pahlawan di sana itu ateis. Yang jadi pahlawan di Filipina itu ya Kristen, yang jadi pahlawan di negara-negara lain itu di Vietnam itu ya Konghucu. Ya kebetulan aja gitu, jangan diglorifikasi. Oh, karena umat Islam ya yang berperan menjajah, yang mengusir penjajah dan sebagainya. Itu kan yang dibangga-banggakan agama mayoritas di Indonesia. Ya nggak sih? Ini menurut saya tuh logical fallacy gitu. Pemikiran-pemikiran yang tolol gitu. Oh, karena kita mengusir penjajah, maka kita yang berhak ya di Indonesia. Karena pahlawan kita banyak agama Muslim. Ya wajar ya, karena jumlahnya banyak. Ya kan? Ya nggak sih? Jadi kejadian-kejadian seperti ini hanya terjadi di negara yang eh, otaknya keblinger gitu. Otaknya sudah nggak dipakai lagi, taruh di dengkul ya. Pemerintahannya juga gitu, membiarkan orang ibadah di bawah kolong jembatan. Kalau seperti ini ya lebih baik ini aja ya, bikin negara-negara sendiri aja lah, ya Konoha. Ngapain kan? Kan persatuan itu kan kesepakatan ya nggak sih? Persatuan dan kesatuan itu karena kesepakatan, sama seperti orang nikah. Kalau dalam rumah tangga itu ribut terus, ya berantem terus, terjadi kekerasan dan sebagainya, ya mending keluar aja ya dari keluarganya. Ya bikin keluarga baru ya kan. Itu Singapura bisa maju kok. Kecil kok negaranya tapi bisa maju kok. Jadi saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video untuk keluar dari Konoha ya, bukan ya. Tapi kalau tidak ada namanya peri kemanusiaan ya ngapain coba kita ditahan-tahan kayak gini coba. Bayangkan ya, bangun gereja aja nggak boleh. Ya. Jadi secara tidak langsung kita membiarkan kejahatan. Ini namanya kejahatan. Di kolong jembatan gereja itu namanya kejahatan. Kejahatan daripada pemuka agama, kejahatan daripada pemerintah yang jolim melebihi pemerintahan Fir'aun. Iya nggak sih? Kenapa kita semakin hari gitu, semakin beragama, semakin otaknya semakin tolol gitu? Kenapa justru yang waras itu adalah orang yang tidak peduli dengan agama gitu, seperti negara-negara Skandinavia, negara-negara yang sudah maju. Kenapa justru orang yang berlebihan dalam beragama itu otaknya semakin lama semakin primitif gitu, kampungan ya. Kenapa? Karena kemungkinan besarnya karena isi kitab suci itu hanya bisa diterapkan di zaman itu, bukan di zaman sekarang. Contoh misalnya, zaman dulu ya kalau misalnya Anda mengatakan pilihlah pemimpin yang seiman, kita harus setia dengan yang seiman, itu kan terjadi di zaman dulu, di zaman sekarang kan beda lagi. Karena apa? Karena saat zaman itu ya hal seperti itu wajar. Karena apa? Karena negara mereka itu negara agama, negara Kristen atau negara Islam misalnya, nggak jadi masalah. Tapi kan negara kita bukan negara agama. Apa itu yang kalian mau, pengen mendirikan negara agama? Kenapa? Ya, zaman sekarang makin canggih, tapi otaknya makin tolol gitu, makin keblinger. Aduh, kalau seperti ini lebih baik kita negara agnostik aja deh ya, free thinker gitu. Itu lebih waras. Ya, berpikirnya lebih waras, lebih manusiawi. Gak pernah saya melihat di negara-negara Skandinavia itu perang agama, gak ada di sana. Gak ada, asal jangan mengganggu aja. Gak ada itu. Tapi di Indonesia ya, mau ibadah di mana aja, ibadah di tengah jalan ya, ibadah di mana-mana, di trotoar, gak ada yang larang. Jadi kita itu sebenarnya kebablasan ya, mayoritas itu kebablasan dalam beragama, berlebihan dalam beragama. Justru demokrasi yang merusak ini semuanya. Karena pemerintah kita takut nggak dipilih lagi, sehingga apa? Sehingga dia takut
mayoritas. Tapi saya melihat ya, ada satu pemimpin di Indonesia, mudah-mudahan dia tidak berubah ya, satu pemimpin di Indonesia yang tidak takut sama mayoritas walaupun dia tidak dipilih lagi. Apa itu? Siapa itu? KDM. Ya, nanti kita akan bahas banyak tentang KDM ya. Siapa yang setuju sama yang video yang kita bahas KDM nanti? Karena saya melihatnya dia punya kelebihan dengan pemimpin lainnya. Bukan berarti saya fanatik terhadap beliau ya, karena saya juga sering mengkritik beliau ya. Ada kritikan-kritikan saya tentang beliau. Nanti ya, atau besok saya bikin videonya kritikan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan mengamis. Saya Rekonoha, salam rasional.